ketemu lagi sama aku, Kak Rani. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret, di mana materi ini dipelajari untuk siswa yang duduk di kelas SMA bangku 10 atau kelas 10 atau 11 gitu. Nah, mari kita mulai mengenal tentang barisan. Teman-teman di sini sudah masih ingatkah atau sudah lupa bagaimana cara pengaplikasian barisan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, perhatikan penataan kursi pada gedung bioskop. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pernah ya seringkali nonton gitu ke bioskop. Nah, bisa diperhatikan penataan kursi pada gedung bioskop. Kursi-kursi itu disusun dengan jumlah berbeda setiap barisnya. Penambahan setiap kursi membentuk barisan bilangan. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari barisan. Kemudian di sini barisan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda dilambangkan dengan B antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, begitu. Jadi barisan aritmatika ini adalah selisih antar dua suku yang berurutan dan selalu tetap gitu. Nah, untuk rumus barisan ini sendiri yaitu ada UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, untuk UN itu merupakan suku ke N. Misalkan suku kelima berarti U5 gitu. Kemudian untuk A itu adalah suku pertama. Kemudian untuk B itu tadi selisih begitu. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai barisan dan deret, di sini ada contoh dari barisan aritmatika. Nah, di sini kita lihat, perhatikan gambar berikut. Barisan ketiga, barisan ke-1 ada 4 kursi, barisan kedua ada 6 kursi, barisan ketiga ada 8 kursi. Nah, tentukan jumlah kursi pada barisan ke-15. Nah, untuk menghitung atau mencari barisan ke-15 ini bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, di mana nantinya itu kita akan mendapatkan hasil A-nya itu adalah 4 ditambah N-nya itu adalah 15 dikurang 1, 14 dikali selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 2. Jadi 14 dikali 2 sama dengan 28 ditambah 4, sehingga barisan ke-15 adalah 32. Oke, untuk selanjutnya ada barisan geometri. Nah, apa sih itu barisan geometri? Setelah tadi kita belajar mengenai barisan aritmatika, di sini kita akan belajar mengenai barisan geometri, yaitu suatu barisan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengkalikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Bingung? Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, di sini ada rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, yang dimana UN tersebut tadi adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasio dari suku berdekatan. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada selembar kertas karton dipotong menjadi 2 bagian, lalu setiap potongan dipotong menjadi 2 bagian. Pada banyak potongan karton ke-7 adalah, nah, pada soal ini bisa menerapkan rumus yang tadi, di mana diketahui untuk barisan pertama yaitu kan 2 buah karton, kemudian dipotong dibagi 2 berarti akan menghasilkan 4, dipotong lagi menjadi 2 akan menghasilkan 8.
sehingga kita menghasilkan A-nya itu adalah 2, R-nya adalah U2 dibagi U1, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian yang ditanyakannya U7, sehingga kita masukkan ke dalam rumus 2 dikali 2 pangkat 7 kurang 1 akan menghasilkan 128. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai barisan aritmatika dan juga barisan geometri, di sini sekarang kita akan membahas mengenai atau mengenal mengenai deret. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum deret itu apa gitu? Nah, di sini ada contoh nih, teman-teman. Dengan menabung, seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Nah, teman-teman di sini ada yang suka menabung gak nih? Misalkan aku minimal sehari 10.000 nabungnya misalkan. Nah, dengan kata lain teman-teman sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai deret ini gitu. Nah, untuk deret ini juga dibagi menjadi 2, yaitu deret aritmatika dan juga geometri. Untuk yang pertama ada deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmatika. Jumlah gitu. Kalau deret itu jumlah gitu. Contohnya kayak U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN akan menghasilkan SN. Nah, SN itu sendiri adalah deret gitu, jumlah. Nah, untuk deret aritmatika itu sendiri ada rumus yang bisa kita gunakan, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 ditambah B. Nah, untuk SN itu sendiri adalah deret atau jumlah suku ke N gitu, atau jumlah N suku pertama. Nah, untuk A itu sendiri tadi apa? Ya, betul sekali, suku pertama. Untuk B pun sama, adalah selisih. Nah, contohnya di sini ada Denny menabung sebesar 80.000 pada minggu pertama. Minggu selanjutnya Denny menabung 5.000, lebih banyak dari minggu sebelumnya. Berapakah jumlah uang Denny selama 2 bulan? Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan rumus deret aritmatika, di mana kita ketahui A-nya adalah 80.000 dan selisihnya karena tadi ada perbedaan antara nabung yang pertama dengan nabung yang kedua dan selanjutnya gitu, yaitu bedanya 5.000. Nah, yang ditanyakan adalah 2 bulan uang tabungan selama 2 bulan, di mana 1 bulannya adalah 4 minggu, sehingga apabila 2 bulan adalah 8 minggu, sehingga yang ditanyakan itu adalah S8, di mana kita bisa cari dengan S8 sama dengan 8 bagi 2 dikali 2 dikali 80.000 ditambah 8 kurang 1 dikali 5.000 akan menghasilkan 78.000. Oke, lanjut ke deret geometri. Nah, deret aritmatika dan juga deret geometri ini tidak jauh berbeda gitu, dimana deret geometri adalah jika suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan maka diperoleh deret geometri. Deret geometri ini dapat juga disebut dengan deret ukur ya. Hampir sama, cuman perbedaannya di sini deret geometri menggunakan geometri gitu, sedangkan tadi aritmatika mah hanya menggunakan barisan aritmatika begitu. Nah, untuk rumusnya sendiri terdapat 2 nih. Yang pertama, untuk R kurang dari 1 menggunakan rumus A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Apabila R-nya lebih dari 1, maka menggunakan rumus A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, jadi teman-teman di sini harus teliti apakah R itu adalah rasio ya. Apakah R-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1 gitu. Nah, contohnya di sini ada
Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potong mengikuti barisan geometri. Panjang tali terpendek 6 cm dan terpanjang 96 cm. Berapakah panjang tali mula-mula? Nah, teman-teman di sini bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan yang R lebih dari 1 gitu. Karena di sini dilihat bahwasannya R-nya itu lebih dari 1 gitu. Jadi menggunakan rumus yang R kuadrat dikurang 1 gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita cari dulu barisan deret aritmatikanya. Nah, setelah menghasilkan R-nya adalah 2, kita langsung masukkan ke S5, yaitu 6 dikali 2 pangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 186. Nah, mungkin segitu dulu video atau video pembelajaran untuk kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami mengenai barisan dan juga deret. Nah, untuk lebih mengasah kemampuan teman-teman dalam materi ini, jangan lupa untuk selalu latihan soal atau mengerjakan soal secara rutin. Sekian dari saya, see you next video.